Halo guys, welcome back to our channel informatif lagi sama gue Mahtum. Masapnya banyak banget. Anyway, gue mau absen dulu nih. Cikarang, Sidoarjo, Banyuwangi, Jakarta Timur, apa tuh main Keramat Jati ya? Yoi. Banyak juga nih absen-absen pertama. Nanti yang paling banyak absennya kita kasih merchandise, men. Boleh. Sekarang kita mau nge-review yang apa ya? Pokoknya mah yang Race Rocky Sonet. Minggir dulu. Check this out. Nah guys, anyways, kita sekarang lagi ada di Honda Soleh Iskandar di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 27, Kedung Badak, Tanah Sereal, Bogor, di kota Bogor nih. Yang mau datang ke sini boleh, nanti bisa ketemu sama Vera, nanti dikasih promo yang bagus banget ya pokoknya. Anyway, kita sekarang lagi mau nge-review kompetitor yang tadi gue udah sebutin di depan ya, men. Boleh. Ini adalah Honda WRV, kalau kata orang Kolon bilang WRV. Yang RS dan Honda Sensing, ini varian tertinggi. Ini warna hitam, berarti otomatis single tone ya? Single tone. Untuk harganya itu di 318 juta untuk yang single tone. Yang two tone-nya itu dia lebih mahal 2,5 juta, lo tambahin aja sendiri. Itu belum dipotong cashback, belum ada ditambahin promo dan lain-lain. Yang pasti nanti harga netnya pasti menarik banget, nanti boleh tanya langsung sama Vera. Anyway, langsung aja nih kita bahas masalah desainnya. Untuk desain eksteriornya ya, menurut gua kalau dari bagian atas sampai ke bagian depan sih menarik ya, karena ini konsepnya tuh konsep apa ya, maksudnya apa ya, crossover ya. Sebenarnya secara basis dia tuh lebih mirip ke BRV sebenarnya, mungkin BRV versi pendeknya lah gitu. Kita bisa lihat dari bagian engine hoodnya aja dibikin muscular di bagian pinggir, lalu ke bagian lampunya ada yang bilang mirip Brio, ada yang bilang. Tapi ya lu mau expect apa? Ini kan sama-sama, masa dia miripnya mirip Mercy atau BMW kan jauh ya. Pasti miripnya masih di satu keluarga lah. Tapi menurut gue itu nggak masalah. Desainnya bagus sih menurut gue. Ada line chrome-nya tuh. Terus ke bagian tengah sini grillnya dia punya dotnya itu, titik-titiknya tuh dia dibikin chrome. Terus ada emblem RS. Nah ini yang bikin mobil ini jadi lebih mahal. Anyway, ada yang belum tahu singkatan dari RS? Apa bang? Menurut lu apa? Pasti Racing Sport. Racing Sport. Nora lu. Ini tuh kalau di Honda RS itu singkatan dari road sailing. Itu varian tertingginya tuh. Terus ada emblem Honda gede di bagian tengah. Desainnya sih bagus ya menurut gue ya. Lalu ke bagian bawah juga ada fog lamp, dan fog lamp itu dibikin dia housingnya juga nggak terlalu gede, kecil, tapi menurut gue ini cukup ya. Karena ini warnanya hitam ketemu hitam, jadi nggak terlalu kelihatan pasti ya. Ini dibikin warna doff gitu dan lancip-lancip itu. Lalu ke bagian bawahnya juga ada tambahan di undergutnya di bagian bawah tuh warna silver ya. Terus ada buat kisi-kisi udara juga. Bagus sih menurut gue. Untuk bagian depan desain eksterior seperti itu. Sekarang kita ke bagian samping, men. Nah guys, ini desainnya di bagian samping, terutama ke bagian kaki-kaki dulu. Kaki-kakinya menurut gue menarik sekali. Desainnya sih gue suka nih, model-model desain begini hitam dengan ada list-list silvernya gitu. Untuk ukuran bannya dia pakai ukuran 215 per 55, ringnya ring 17. Jadi udah lumayan gede dengan warna yang glossy, terus ketemu krum-kruman, bagus. Bagian ke atas juga desainnya dikasih over fender nih untuk mempertegas bahwa dia ada genetika dari sebuah mobil yang gagah gitu. Makanya masuk kategori crossover itu tadi. Over fendernya tapi nggak terlalu gede-gede banget. Menurut gue sih cukup ya segini. Nah lalu ke bagian sini, men. Di atas juga udah lengkap ya, dikasih roof rail, karena ini juga salah satu syarat selain itu tuh over fender tadi, roof rail ini wajib juga nih sebenarnya. Dan nggak yang gede gitu, segini cukup sih menurut gue. Yang penting bisa untuk akomodasi roof rack ataupun roof box. Jadi kalau mau jalan-jalan karena mobilnya muatannya karena 2 baris mungkin nggak terlalu gede-gede banget, lu bisa tampung di atas. Lalu ke bagian bawah sini nggak ada side body molding sama sekali, karena desain-desain modern yang makin kesini memang tidak ditambahin side body molding, kayaknya memang udah nggak diperlukan ya. Tapi di bawah dikasih add-on side skirt gitu yang nyambung dari over fender belakang ke over fender depan tuh ya. Untuk handle pintunya di bagian depannya dia warna body aja biasa dengan akses smart key model pencet begini ya, bulat. Nah untuk di bagian belakang, karena taruhnya di bagian sini nih, dia handle pintunya taruh di bagian atas. Sekilas mirip HRV ya. Yoi. Jadi makanya ada yang bilang ini mobil ada kemiripan sama Brio, dikawinkan sama HRV, dikawinkan juga sama BRV. Masa sih? Kita lihat belakang. Nah ini desain dari belakang nih guys. Menurut gue bagus ya, antena sudah shark fin, terus di sini ada rubber spoiler dengan high mount stop lamp gitu tuh. Jadi dan bukan yang gede banget. Terus di bagian sininya, nah ini nih yang tadi kenapa orang-orang banyak yang bilang mobil ini hasil perkawinan silang dari Brio, BRV sama HRV. Dengan desain dari lampu belakangnya ini model stop lampnya, LED barnya lah, itu pasti kelihatan banget. Di sini ada cat eye, cat eye, mata kucing. Tuh. Masih ada bulu-bulunya, bulu kucing. Di sana sampai ke bagian bawah
sama ya, jadi warna sama yang di depan dikasih silveran gini untuk di bagian belakangnya nih. Oke, sekarang kita lihat desain interior. Nah guys, ini adalah desain interior dari sebuah WRV. Ini yang RS tipe tertinggi yang Honda Sensing pula. Jadi ini yang paling mahal dengan OTR nanti 300 jutaan ya. Pasti worth it nih. Untuk desain interiornya menurut gua kelihatan mewah sekali. Begitu lu masuk, lu akan langsung ngerasakan, oh gila ini mewah sih. Dan kesan sportinya dapat banget. Kenapa? Karena desainnya secara keseluruhan nih overall didominasi oleh warna hitam ya, baik dari dashboard, jok, sampai ke bagian atas nih. Plafon tuh semua dihitam-hitamin tuh. Jadi secara desain oke, cakep menurut gua. Lalu ke bagian jok nih, tadi kita bahas joknya. Desainnya gua suka nih. Men, kelihatan nggak? Ini tuh perpaduan, sebenarnya didominasi sama bahan kulit ya, dengan jahit-jahitan merah, tapi di bagian samping-sampingnya tetap dikasih bahan-bahan fabric tuh. Dengan merah hitam juga, karena kayaknya memang kalau sport itu kayaknya merah sama hitam udah paling cocok banget tuh. Terus kayak dibikin apa ya, berotot gitu. Lalu untuk bagian setir sendiri nih, setirnya desainnya juga menurut gue bagus ya, dia pakai kulit-kulitan, terus ada jahit-jahitan merah sekali lagi, jadi jahitannya selalu merah. Nice ya, dia model 3-spoke gitu, cakep. Terus untuk dashboard menurut gue bagus ya. Belum lagi ditambahin finishing kayak gini nih. Ini kan plastik. Terus di sininya ada bahan kulit juga nih dengan jahit-jahitan asli, terus ada list merah nih. Terus ini ada glossy-glossyan juga. Belum lagi juga door trimnya sama. Door trimnya dia ada bahan ini glossy-glossyan juga nih, black glossy di bagian sini sebagai housing dari si handle pintunya, tapi gede banget sampai ke bagian sini nih. Terus ini ditambah juga ada perpaduan bahan fabric merah hitam sekali lagi sama kayak di jok. Terus di sini untuk bagian siku juga ditambahin kulit-kulitan dengan jahit-jahitan warna merah, dan itu asli ya, real stitching dia. Sekarang kita bahas masalah mesinnya. Percuma kayaknya kalau desainnya keren, terus ikonik, kekinian, tapi mesinnya lemah. Untuk apa? Nah, menurut gua si WRV ini punya mesin yang cukup mumpuni ya men. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder, punya output itu di 121 PS, 145 Nm. Untuk mobil cuma 2 penumpang dengan sekompak ini kayaknya gede ya. Gede bang. Jadi kalau lu butuh akselerasi juga kayaknya nggak harus worry pakai ini. Dan mobil ini pakai penggerak depan pastinya. Hari gini udah bisa dihitung kayaknya mobil yang pakai penggerak belakang ya men. Ada nggak? Pick up. Gak sih, merek-merek sebelah masih ada. Tapi untuk mobil-mobil sekecil ini menurut gue yang paling ideal penggerak depan. Dan untuk maticnya dia pakai yang CVT ya. CVT. Kesukaan kameramen gue tuh. Tapi memang CVT bukan diklaim sih, faktanya memang ya. Bikin konsumsi bahan bakar juga jadi lebih baik sih. Dan pastinya dia minim sekali getaran. Hampir nggak ada getaran ya. Nggak ada perpindahan. Karena CVT aja depannya udah continuous gitu. Continuous variable apa men? Transmission. Nice. Nah, terus kita mau bahas fitur sama apa men? Kompartemen ya, kefleksibelan dan lain-lain. Gua harus nanya Vera dulu. Katanya dia punya promo bagus banget nih di Honda Solar Iskandar nih. Yuk men. Nah guys, ini waktunya promo time. Waktunya promo, kita langsung tanya aja sama suhu gua nih. Vera senior dari Honda Solar Iskandar, Teh Vera. Halo, GR nih. Iya, terima kasih. Teh, ini tadi kita lagi review ini nih WRV, kita mau tanya aja langsung promonya. Ini harganya mulai dari berapa ya Teh? Nah, ini untuk WRV harganya dari mulai 270 jutaan Mas. Jadi yang paling bawah ya? Ya, tipe manualnya dari mulai tipe E ya. Sampai yang paling mahal yang 2 ton? Itu di 320 jutaan. 320 jutaan. Itu masih OTR ya? Masih OTR. Belum ada potongan promo dan lain-lain ya? Wah, ini yang menarik justru. Oh, ini yang menarik. Berat ya, ditarik tuh. Berarti ada potongan? Ada. Nah, teman-teman pada nanya nih, tuh, kedengeran nggak? Diskon berapa gitu? Wah, itu udah pasti rame ya. Udah pasti rame itu. Sebenarnya kalau untuk diskon pastinya Vera kasih yang terbaik, Mas. Nah, tapi untuk itunya kita kan ada beberapa cara pembelian ya. Bisa kredit, bisa juga cash. Nah, kalau kredit itu mulai dari DP ringan. Nah, ada DP ringan tuh berapa sih? Dari mulai 10% sampai dengan 15 atau 20%. Nah, cuman kalau untuk masalah harga DP berapa minimalnya itu relatif, tapi yang pasti Vera akan kasih yang terbaik. Kalau memang ada hitungan yang seperti apa, kasih aja ke Vera. Woi, ditantang tuh. Nah, jadi kalau teman-teman kalian dijual di luaran ya, pasti ada yang bilang diskonnya berapa puluh juta, berapa belas juta gitu ya. Iya. Itu tuh kadang cuma fata morgana. Belum tentu benar. Kadang-kadang cuma gimmick. Yang paling benar adalah ketika sudah
dikonsepkan ke hitungan kredit ya Teh? Hitungannya aja langsung. Hitungan langsung. Nah, enaknya sih datang ke sini nih, ke dealer Honda Soleh Iskandar Bogor pastinya. Biar bisa ngitung langsung Bisa langsung, ya dapat hitungan yang terbaik dari mulai DP sampai dengan angsurannya seperti apa kan. Nah iya benar. Jadi kalau ngomongin diskon, ngomongin promo, itu tuh belum lengkap tuh ya? Belum. Yang paling lengkap adalah ketika lu sudah jadi hitungan kredit, gitu Teh ya? Iya, betul. Terus kalau ada data-data yang ya mungkin ada masalah, ya dikit-dikit belok apa? Insya Allah bisa, kita bisa bantu, nanti kita lihat case by case-nya seperti apa. Nah terus kalau teman-teman yang mungkin ada beberapa yang nggak mau pakai konvensional, pengennya pakai syariah, bisa ya? Bisa, kita fleksibel kok. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa bank yang syariah dan konvensional juga. Terus katanya ada promo tambahan nih kalau mau kredit, terus mau beli ini WRV Nah nih. ini dia yang menarik, ini promo bulan ini Mas. Jadi kalau untuk pembelian WRV, dengan menunjukkan STNK atau faktur atau BPKB mobil Brio dan Jazz, itu akan mendapatkan ekstra bonus. Yaitu untuk pembelian cash itu 1,5 juta di luar dari promo-promo yang sebelumnya tadi. Oh jadi di luar promo, diskon dan lain-lain yang tadi disebutin, dapat lagi? Dapat lagi dengan menunjukkan tadi, itu 1,5 untuk pembelian cash. Kalau untuk pembelian kredit itu otomatis dapat 5 juta lagi. Wow, gitu. Tukar tambah juga boleh ya Teh ya? Iya, bisa dibantu ya? Bisa. Kita tercover kok. Bahkan lebih enaknya lagi pada saat trade-in, tukar tambah atau mau beli cash atau kredit, itu fleksibel, itu kita bisa namanya barter, berbarengan pada saat kita ngirim mobil lama kita ambil. Kadang-kadang kan dia belum menerima mobil lamanya masih pengen dipakai dulu karena untuk kebutuhan. Iya, ada juga seperti itu, tapi kita buat fleksibel aja. Nah terus kalau ada yang mau test drive nih Teh, terus tapi males nih mau datang ke sini mungkin macet atau apa segala macam, gimana tuh Teh? Ya untuk tes kita fleksibel aja, rumahnya di mana, Sherlock aja, insya Allah kita bisa datang. Oke, nah terus Teh, kan ini udah beli mobil ini nih, masalah service, warranty, dan after sales-nya gimana lah Teh? Kalau untuk pembelian WRV, kita juga dari beli di Honda Soleh Iskandar ini kita berikan lagi namanya free member service Mas. Apa tuh Teh? Kalau free member service ini, kalau untuk jasa kan sudah free 4 tahun atau 50.000. Nah selebihnya itu diskon Mas. Untuk beli spare part-nya bisa 5% atau untuk beli olinya 10%. Tapi karena beli di sini, servisnya di sini dong. Iya. Kalau di luar sih tidak bisa. Oh gitu. Jadi kita berikan free member service-nya. Nah kalau yang mau datang ke sini nih Teh, biar lebih enak kan kadang pengen lihat langsung nih. Ya. Ini alamatnya lengkap di mana Teh? Nah kebetulan kita Honda Soleh Iskandar ini di tengah kota, itu di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 27. Saya orang Tangerang, tapi beli di sini boleh ya? Boleh banget, kita tuh mengcover sejabodetabek gitu. Oh, enggak, kadang suka ada yang nanya tuh, itu kan di Bogor Bang, saya tinggal di Bekasi. Bekasi, bisa Depok, ya? mau Jakarta Timur, Jakarta Barat, hayu. Oh gitu, jadi buat yang di luar Bogor pun nggak usah khawatir. Kalau emang mau, bisa, Teteh nanti bisa bantu untuk pembeliannya, dikasih promo yang bagus juga pokoknya gitu ya Teh? Pastinya, yang penting kontak Vera dulu, kita komunikasi. Oke, kan variannya di Honda bukan cuma WRV nih, ada BRV, ada CRV, ada Brio, ada City dan lain-lain. Betul sekali. Itu semua juga promonya bisa dipakai ya Teh? Bisa, promonya memang beda-beda promonya, tapi yang pasti untuk ini nih, untuk kayak BRV dan pembelian mobil City, itu 5 pembeli pertama Vera kasih voucher senilai 1 juta, voucher bensin. Oh itu dapat tambahan lagi? Iya dong, untuk pembelian BRV dan City. Nah Teh, sekarang pertanyaan terakhir nih, kasih tahu kenapa teman-teman harus beli sama Teh Vera nih? Karena untuk pembelian itu kan bukan hanya di awal dan akhirnya sampai pengiriman Mas. Nah jadi untuk pelayanannya sampai after salesnya itu seperti kayak mau booking service. Oh iya, dia kalau mau servis ke sini biar nggak antri ya Teh? Iya, langsung aja kontak Vera langsung nanti booking. Itu terus untuk pelayanan kayak klaim asuransi. Asuransi ya betul. Vera, nanti Vera bisa itu kan ribet banget tuh klaim asuransi tuh. Jadi supaya lebih mudah lah maksudnya. Dengan Vera bisa bantu untuk pengklaimannya. Dan seperti perpanjangan pajak atau STNK gitu. Oh itu bisa juga? Iya, kita bantu juga. Nah Teh, mungkin teman-teman ada yang mau lihat gambar-gambarnya dulu semacam katalog digital, mungkin ada IG atau website dan lain-lain. Untuk IG-nya Vera ada di hondabogor.vera, dan untuk websitenya itu di dealerhondaofficial.id. Nah, jadi lengkap tuh, ada IG, ada website, tapi sebenarnya kalau mau yang paling enak langsung kontak aja, telepon. Kontak aja. Atau WA juga boleh, 1 kali 29 jam lah. Pokoknya Teh Vera standby. Mau nanya dulu, mau langsung telepon silakan, karena itu lebih jelas, nanti bisa langsung ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol masalah promo dan lain-lain ya Teh. Betul. Nah, oke deh. Kalau gitu kita lanjut lagi, kita mau nge-review mobilnya. Nanti ditunggu aja telepon sama WA-nya ya Teh. Ya, sip. Thank you ya Teh. Makasih. Ayo guys lanjut. Sekarang waktunya fitur eksterior. Nih guys, ngomongin fitur ya.
Karena ini adalah varian tertinggi, dia yang tipe RS, Honda Sensing pula. Secara fitur, Apa tuh? banyak maksudnya. Ini mobil boleh kecil, mobil boleh compact. Lu bilang mobil ini boleh dibilang mini, tapi fiturnya gila, banyak banget. Karena ini yang Honda Sensing ya, terutama itu fitur-fitur yang mendukung keselamatan ya men. Yoi. Ya itu bagus sih, karena keselamatan tetap yang utama guys. Sekarang kita lihat fitur di bagian sini dulu deh. Untuk lampunya, lampunya tuh dia pakai LED multi reflektor. Karena mobil sekarang udah semuanya LED-an. Kalau nggak LED dibilang nggak kekinian. Terus lampu seinnya juga di bagian sini dia udah sequential juga. Terus ada di RL juga. Nah, fog lamp-nya aja dia sudah pakai LED juga. Jadi semuanya serba sudah putih-putihan. Nah, yang menarik lagi fiturnya, dia tuh punya fitur yang namanya auto high beam. Jadi ya udah auto tuh lampu jauhnya gitu men ya. Yoi. Jadi nggak usah dipencet-pencet lagi. Gak usah. Nah, untuk kaki-kakinya guys, untuk di fiturnya ini udah lengkap banget ya. Masih sudah pakai cakram, ABS, EBD, BA. Jadi untuk pengereman ya udah pasti cucok lah. Wih, cucok. Bahasanya kenapa jadi begitu ya? Nah, terus di sini nih guys. Jadi kalau lo lihat-lihat di bagian spionnya sebelah kiri ya, itu ada kamera yang mengarah keluar. Mungkin sudutnya berapa ini? 45 derajat ya? Yoi. Ke arah sini untuk melihat objek di sebelah sini. Itu disebut dengan Honda Line Watch. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merekam kejadian. Oh, enggak. Untuk ngelihat sih sebenarnya, ngelihat ada objek apa di sebelah kiri ketika kita mau berbelok. Karena itu penting banget. Ada spot-spot yang nggak bisa dijangkau sama yang cuma sekedar spion gitu. Ada ya men? Ada dong. Makanya dibantu pakai kamera. Walaupun kadang-kadang secara jadul orang suka kalau ada yang namanya kita di samping suka liatin, coba lihat itu ada apa. Kalau pakai ini nggak usah. Ada orang atau nggak ada orang di samping lo tetap bisa lihat ke sana. Jadi tidak butuh teman ya. Tidak butuh. Nggak gitu. Definisinya nggak begitu sih. Ini untuk mempermudah aja maksudnya gitu. Terus dia sudah auto folding juga, elektrik pastinya. Jadi sudah lengkap lah. Lalu ke bagian handle pintu dia sudah pakai smart entry. Ini kuncinya gue liatin dulu men. Nah ini dia. Ini kuncinya nih. Nah terus dia juga sudah pakai fitur remote engine start nih. Jadi lu kalau mau ngidupin mobil nggak usah masuk ke dalam, mencet-mencet nggak usah. Bisa dari remote juga. Fungsinya apa sih men? Biar apa bang? Biar gaya-gayaan. Iya. Satu ya buat flexing. Wih mobilnya bisa nyala sendiri lewat remote ya, Nora. Nggak sih secara fungsi sebenarnya fungsinya kalau ya mungkin lu masih di dalam ruangan ngelihat mobil di luar panas, pengen lu hidupin dulu biar nanti lu masuk mobil sudah dingin, lu bisa hidupin dari sini. Itu fungsi utamanya ya. Walaupun yang dipakai bukan fungsi utama biasanya. Apa? Gaya-gaya. Nah terus ini penting juga nih buat orang-orang yang pelupa nih biasanya nih. Dia punya fitur namanya walk away auto lock. Jadi ketika lu menjauh, lu pegang remote nih, lu menjauh dari mobil, mobilnya akan ngunci sendiri. Itu bagus juga tuh. Bahaya ya kalau kita lupa ngunci terus ada orang yang jahat gitu masuk, nyuri setir mungkin, nyuri jok, nyuri karpet kan. Ya pokoknya mah ini bagus untuk keamanan lah gitu. Jadi lu tinggal menjauh aja nggak usah di lock gitu. Walaupun orang-orang skeptis nggak bisa gitu ya. Gak bisa. Udah dipencet aja, udah bunyi, udah ngelipet, dia masih coba cek gitu. Ngecek udah kekunci atau belum. Gua tuh. Dan untuk di kaki belakang pengeremannya masih pakai tromol nih, belum pakai cakram gitu guys. Jadi beda sama yang bagian depan ya. Nah guys, untuk bagian belakang nih, pertama dari bagian atas tuh ada high one stop lamp. Ini penting ini. Dia nggak ada defogger ya, wiper. Nah ini lampunya juga sudah LED bar. Tadi kita udah bahas juga. Nah bagian bawah baru ada nih kelihatan ada kamera parkir. Ini penting juga nih. Jadi untuk mundur kita bisa ngeliat ke belakang. Nah itu ada sensor parkir 1, 2 di bagian belakang situ. Sekarang kita lihat fiturnya di bagian dalam yuk. Nah ini fitur di bagian interior nih guys ya. Aduh, men tuh ada yang nonton tapi belum subscribe. Wow. Boleh bantu subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Oh boleh komentar juga absen-absenan daerah-daerah mana nih. Pokoknya nanti yang paling banyak dan paling sering daerahnya nongol. Sejauh ini Cikarang ya. Siapa namanya men? Rahmat Cikarang. Rahmat Cikarang. Oh Rahmat Cikarang. Halo Bang Rahmat. Om Rahmat halo. Wah nanti kata kameramen gue dia mau ngasih sesuatu. Waduh, gue janjiin. Dia ya bukan gue. Langsung bahas untuk fiturnya nih, main. Nah, untuk bagian setir nih, terutama di sebelah kanan, dia tuh ada adaptive cruise control. Nah, ini pentingnya nih. Masih ada yang belum tahu nih. Adaptive cruise control sama cruise control biasa. Kalau cruise control nih, lu kan nggak bisa ngunci kecepatan, nggak harus nginjak gas. Mobilnya bisa jalan nih tanpa harus nginjak gas ya. Nanti kecepatannya bisa diatur. Dan untuk naikin dan nurunin kecepatannya itu harus di setting ulang gitu, men ya. Pencet-pencet. Nah, kalau adaptif enggak. Dia bisa mengadaptasi nih keadaan realnya. Jadi ketika mobil di depan melambat, dia akan melambat juga.
mobil di depan kencang, dia akan kencang juga gitu men ya. Yoi. Sesuai batas yang diinginkan, tapi enaknya ya gitulah. Di sini juga ada lane keeping assist. Nah, jadi intinya si fitur lane keeping assist ini jaga mobil lu untuk tetap berada di jalur yang benar. Kameramen gue tuh butuh itu sebenarnya, karena dia tidak ada di jalur yang benar, men. Lu kayak butuh itu, men. Nah, di sini nih, mungkin ada yang nyari kadang-kadang, Bang, untuk ngidupin kamera di samping tuh Honda Lane Watch itu gimana caranya? Nah, dia ada di sini nih, di tuas lampu di ujungnya tuh, tinggal dipencet aja tuh. Sebenarnya sih dia settingannya otomatis ya, kalau lu ngesen tuh dia nanti akan ngeliat ke sebelah kiri. Tapi kalau lu mau lihat doang gitu tanpa ngesen, lu bisa pencet di bagian sini nih, ada di ujungnya tuh gitu guys. Nah, untuk speedometernya menurut gue juga ya bagus sih, tapi ya memang nggak spesial banget. Tapi menurut gue ini bagus dan menarik dengan jarum-jarum warna merah. Ya, jadi kayaknya memang didesain kalau sporty itu hitam terus ada merah-merahnya yang tipis-tipis. Jadi kelihatan lebih ikonik dan menurut gue sih ini bagus ya dengan TFT MID gitu di bagian tengah. Nah, menariknya di bagian tengahnya itu si MID itu bisa menampilkan dan bisa langsung mengatur untuk pengaturan-pengaturan kayak model mungkin Honda Sensing ya men. Pengaturan-pengaturan yang ada di mobil ini tuh langsung bisa atur dan tampilannya nanti ada di MID di bagian tengah ini gitu. Jadi menurut gue sih menarik ya. Nah guys, untuk ke sebelah kanan sini nih, nah engine start stopnya ditaruh di bagian kanan sini nih dia nih. Terus ke bawahnya dia nih ada fitur untuk mematikan vehicle stability control. Lalu ada juga untuk matiin Honda Sensing juga di bagian sini guys. Nah ini ada pengaturan power window nih guys. Auto hanya di bagian driver aja, di yang lainnya belum auto nih. Tapi sudah elektrik pastinya ya. Terus untuk mengunci pintu juga di sini. Terus di sini ada pengaturan spion juga di sini nih. Head unitnya dia sudah lengkap sih ya. Dan yang paling penting yang selalu kita garis bawahi adalah bagaimana cara si audio ini berhubungan, terkoneksi sama smartphone kita nih. Nah ini sudah cakep nih, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, menurut gue itu aja udah cukup lah. Jadi enak, lu bisa mengalihkan tampilan handphone lu ke sini. Jadi udah nggak usah lihat-lihat handphone, bahaya karena bahaya, kok bahaya karena. Ini ada hazard di bagian sini. Lalu ke bagian bawah nih ada AC, dan menurut gue AC-nya lumayan lebih lengkap nih. Yang lain biasanya kalau pilihannya dua ya, kalau nggak auto climate, kalau nggak max cool gitu ya men. Ini mah auto climate ada, max cool juga ada, lengkap sekali. Serakah. Wah serakah, nggak bagus. Itu bagus untuk customer. Jadi customer tuh bisa dapat varian yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap. Jadi semuanya ada. Nah di bagian sini ada power outlet nih guys. Di bagian sebelah kanan dia pakai yang untuk USB nih, mungkin yang buat koneksi ke sini ya. Ya ini buat ngecas nih. Ada gambar handphonenya tuh soalnya. Nah ini power outlet yang masih pakai adapter tuh. Oke. Ini transmisinya tadi udah kita jelasin. Dia model yang CVT. Ini handbrake mechanical. Terus ke bagian atas. Ini ada sun visor. Ada lampunya nggak sih men? Ada lampunya ya. Gua nggak buka karena ada plastiknya. Kalau sobek nggak enak ya. Terus ini ada lampu juga, warnanya masih kuning. Nah ini untuk spionnya dia day night view ya, spion tengahnya. Nah guys, sekarang langsung ke fitur yang berhubungan sama keselamatan lah. Nah ini di sini nih. Tadi kita udah bahas di luar ya, ada kamera ke bagian depan. Nah ini untuk Honda Sensing-nya tuh ya. Honda Sensing tuh banyak ya. Sensing, Honda Sensing, Honda ya Honda, Sen itu belok, Sing itu nyanyi, Honda belok terus nyanyi lah. Koplak lu men. Honda Sensing nih, dia fitur-fitur yang mendukung keselamatan dalam berkendara dari sebuah mobil Honda ya. Untuk fitur-fiturnya di Honda Sensing juga banyak banget ya. Salah satunya tadi adaptive cruise control udah gue jelasin. Terus ada lane keeping assist sudah gue jelasin. Terus ada lead departure notification. Kalau kita di lampu merah ya men, atau berhenti di depan kita sibuk nih, wah lampu merah terus ngobrol atau main handphone, yang depan udah jalan sebelum yang belakang nanti dikasih tahu duluan kalau mobil depan udah nggak ada, kita boleh jalan. Wah enak tuh, asisten banget ya. Terus ada collision mitigation braking system, bantu pengereman. Dalam artian contoh gini, mungkin di depan ada objek makin mendekat dan kita nggak ngerem juga karena mungkin satu dan lain hal, nanti dia bisa bantu untuk pengereman biar nggak nabrak. Wah ada jinnya. Enggak dong, itu ya pakai teknologi guys, makanya harga 300 jutaan menurut gue ini worth it sekali. Terus ada juga fitur road departure mitigation, jadi dia ngasih tahu kita ya ketika kita keluar jalur gitu, lewat setir ya, setirnya getar kali men ya. Yoi. Wah ada telepon nih. Enggak. Ada telepon masuk? Getar. Asli norak banget. Jadi dia ngasih tahu tuh, kadang-kadang kan kita mungkin ngantuk, mungkin kita nggak fokus, nah itu. Lalu selain itu didukung juga oleh fitur keselamatan yang lain. Ternyata masih banyak ya. Airbag dia ada 6. Banyak banget ya tuh di
Pilar A tuh ada juga tuh, di samping juga ada, jadi lengkap lah. Terus untuk di jok juga sudah disiapin top tether untuk Isofix. Car seat ya, kalau lo punya baby bawa car seat juga enak ada. Terus rem juga tadi udah gue sebutin ya, ada ABS, ABD, BA udah lengkap banget. Vehicle stability control juga ada. Wah udah, intinya mah aman dan nyaman. Sekarang kita bahas dimensi dan kompartemen. Oke, ngomongin dimensi. Sebenarnya kalau ngomongin dimensi, lo juga udah bisa lihat langsung ya. Lo bisa lihat sendiri. Atau lo kalau penasaran, lo boleh datang langsung ke sini ke Honda Soleh Iskandar nih di Kedung Badak di Bogor ya, Kota Bogor. Ini mobil sebenarnya kalau gue bilang juga nggak terlalu yang gede-gede banget. Malah bisa dikategorikan mobil yang lumayan compact menurut gue. Bahkan kalau dibandingin sama kompetitornya kelihatan lebih bongsor-bongsor ya, men. Oh, Ini kayaknya kelihatan compact sekali nih. Tapi walaupun begitu sebenarnya secara dimensi kelihatan compact, tapi sebenarnya kerasanya menurut gua fine-fine aja ya. Di bagian depan dulu deh, di bagian depan terutama ya leganya sih masih oke ya. Gue punya headroom yang lumayan gede, ini juga gede, kepraktisannya juga enak, pengaturannya dia masih manual memang sliding, tapi ya reclining juga ada, tapi ada ini nih. Apa namanya? high adjuster. Ya betul. Pompa peninggi jok. High adjuster ya guys. Jadi untuk orang-orang yang sporty, mobil sporty, terus yang naik juga sporty, ada high adjuster, aman. Bisa tetap ngeliat ke depan. Nice. Terus di sini juga banyak penyimpanan nih. Cup holdernya gede gitu, tuh bagian sininya. Ke bagian tengah nih, ada juga nih buat penyimpanan, dan penyimpanannya ada cup holder. Di depan cup holder itu ada juga nih. Nah ini untuk glove boxnya juga menurut gue memang nggak gede-gede banget, tapi kalau handphone sih dimasukin masih bisa masuk nih berdiri. Jadi lumayan gede menurut gue, tinggi ya, dalam. Nah, untuk ini nih, laci penyimpanan tertutup. Oh, bukannya masih ngagetin, tapi setidaknya size-nya lumayan gede sih dalamnya ya. Nah, ini yang penting juga nih, pengaturan setir, guys. Mana ya, men? Ah, ini dia. Oh, pengaturan dia masih tilt aja ya, belum teleskopik. Tapi untuk ngakalinnya, seperti yang gue sering bilang, lo bisa atur itu dari pengaturan joknya. Jadi lo tetap bisa dapet pengaturan atau posisi berkendara yang masih ergonomis gitu guys. Oke, di bagian depan sih menurut gua masih enak-enak aja. Sekarang kita ke bagian baris kedua yuk. Nah guys, jadi kita di baris kedua nih. Gue sih agak amazed ya menurut gua. Gue tadi ini apa sih? Sorry guys, ada plastik. Tadi sih gue duduk di bagian depan sebenarnya sudah cukup mundur ya. Gue belum yang gue majuin ngepasin gitu. Jadi ini posisi joknya lumayan mundur, tapi gue masih bisa dapat legroom yang lumayan gede untuk duduk di bagian belakang ya. Tadi gue bilang, padahal nih mobil dari luar kelihatannya kayak compact gitu ya. Bahkan kalau dibandingin sama kompetitornya, ini kompetitornya sih lumayan lebih bongsor-bongsor ya. Tapi ternyata mobil sekompak ini pun di dalam menurut gue masih lumayan gede nih. Terus di bagian bawah juga ada tunneling, tapi dia nggak yang terlalu gede. Nah ini adalah yang paling penting dari semua mobil nih, bagasi. Tuh. Makanya tadi gue bilang, di bagian baris pertama, baris kedua, secara dimensi lu udah bisa lihat lumayan gede. Untuk legroom ada, headroom juga gede. Belum lagi di bagian bagasi, gue kaget pas gue buka ternyata gede banget. Ini bisa masuk sekitar 3, bahkan mungkin 4 ya, koper besar ya men. Nah ini kalau dilipat, dia pelipatannya 60-40. Walaupun memang dia tidak rata lantai ya, tapi menurut gue sih ini gede banget. Nah untuk ban serepnya ada di sini guys. Terus dongkrak-dongkrak, kunci-kunci tuh ada taruh di sini nih, rapih, ada tempat-tempatnya. Ini yang bikin mobil jadi nggak berisik kletak-kletuk gitu ya. Dan dia pakai bannya yang sama ya, sesuai dengan yang terpasang. Nah guys, gimana? Tadi udah kita jelasin semuanya bagian dari harga, fitur, desain, interior, eksterior, kepraktisan dan lain-lain. Semuanya sudah kita jelasin. Yang mau lihat mobilnya langsung boleh datang langsung sini ke Honda Soleh Iskandar di Bogor nih, Kedung Badak. Nanti bisa ketemu langsung sama Vera ya. Anyway, yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh ya, nomor gue di deskripsi. All product silakan aja. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.